Selamat berjumpa kembali. Berikut kita akan membicarakan tentang linear programming. Pada contoh berikut ini adalah diketahui fungsi keuntungan suatu usaha adalah Z sama dengan 10x1 ditambah 20x2. Jadi ini adalah fungsi objektif. Sedangkan fungsi constraint dari usaha tersebut untuk penggunaan jam kerja untuk memotong bahan adalah 5x1 tambah 2x2 lebih kecil dari 40 jam kerja. Jadi di sini fungsi constraint-nya sudah diketahui ya. Dan fungsi constraint untuk jam kerja menjahit adalah 4x1 tambah 4x2 lebih kecil sama dengan 48 jam kerja. Pertanyaannya adalah gambarkan penyelesaian secara grafik. Kemudian berapa banyak produk X1 dan X2 ketika mencapai keuntungan yang optimum. Kemudian berapa keuntungan optimum dari usaha tersebut. Nah, dalam permasalahan ini adalah fungsi objektifnya sudah ada, fungsi constraint-nya juga sudah ada. Jadi tinggal menyelesaikan dengan metode linear programming. Nah, penyelesaiannya adalah kita tulis kembali Z-nya yaitu 10x1 tambah 20x2, constraint 1 adalah 5x1 ditambah 2x2 lebih kecil dari 40, constraint 2 adalah 4x1 tambah 4x2 lebih kecil sama dengan 48. Nah, kemudian dari itu kemudian kita plot constraint-nya. Untuk constraint 1, ya kita umpamakan x2-nya 0. Kalau x2-nya 0, maka 5x1 sama dengan 40, berarti x1-nya sama dengan 8. Koordinat pada sumbu x1-nya adalah 8,0. Kemudian untuk perpotongan pada sumbu x2, x1-nya kita nolkan. X1-nya kita nolkan, maka kita dapatkan 2x2 sama dengan 40, sehingga x2-nya adalah 20. Sehingga koordinatnya pada sumbu x2 adalah 0,20. Kemudian untuk constraint yang kedua, 4x1 ditambah 4x2 lebih kecil sama dengan 48. X2-nya kita nolkan, maka X2-nya kita nolkan, maka 4x1 sama dengan 48, sehingga x1 sama dengan 12. Sehingga titik potong pada sumbu x1 adalah 12,0. Demikian juga untuk titik potong pada sumbu x2. X1-nya kita nolkan, maka kita dapatkan 4x2 sama dengan 48, sehingga x2-nya sama dengan 12. Sehingga koordinat pada x2 adalah 0,12. Nah, selanjutnya kita gambar constraint 1 dan constraint 2. Dengan constraint 1 itu kita tarik dari 8,0, kita tarik dari 0,20 ke 8,0. 0,20 yang ini ke 8,0. Ini adalah constraint 1 yang ini ya. Kemudian constraint yang kedua itu adalah dari 0,12 ke 12,0. Jadi 0,12 ini ke 12,0. 12,0 ini ya. Jadi ini adalah constraint 2. Nah, sehingga dari constraint 1, constraint 2 ini terdapat bidang visible solution space-nya yang berwarna ungu ini ya. Itu adalah titik vertex-nya 0,0, kemudian 0,12, kemudian 8,0, dan di sini adalah titik potong dari constraint 1 dan constraint 2 yang harus kita hitung. Nah, untuk menghitung titik potong ini, maka kedua constraint tersebut kita buat dalam bentuk persamaan, yaitu 5x1 tambah 2x2 sama dengan 40, 4x1 ditambah 4x2 sama dengan 48. Nah, karena kita ingin menghilangkan x2, maka persamaan 1 itu kita kalikan 2. Sehingga menjadi 10x1 tambah 4x2 sama dengan 80. Yang persamaan keduanya adalah tetap, yaitu 4x1 tambah 4x2 sama dengan 48. Kemudian kita kurangkan, maka x2-nya habis. Ini menjadi 6x1 sama dengan 32. Sehingga x1-nya adalah 32 dibagi 6. X1-nya adalah 5,33. Nah, kemudian ini kita masukkan ke persamaan 1. Ke persamaan 1 yaitu 5x1 tambah 2x2 sama dengan 40. Nah, 5 kali x1, 5 kali 5,33 tambah 2x2 sama dengan 40. Ya. Nah, kita dapatkan di sini adalah 26,65 tambah 2x2 sama dengan 40. 2x2 sama dengan 40 dikurangi 26,65. Sehingga 2x2 sama dengan 13,36. X2-nya adalah 6,6.
Kemudian kita masukkan ke fungsi objektifnya, yaitu Z sama dengan 10x1 ditambah 20x2. Ya, untuk titik potong 5,33, 6,7, 6,67 ini kita hasilkan adalah 5,33 dikalikan 10 ditambah 6,67 kalikan 20. Kita dapatkan 186,67. Kemudian pada titik potong 8,0 ini 10x1 10 kali 8 ditambah 20 kali 0. Kita dapatkan 80. Kemudian pada titik potong 0,12 maka 0 kali 10 ditambah 20 kali 12 kita dapatkan 220. Sehingga dari sini kita bisa tarik kesimpulan keuntungan yang paling optimum adalah pada waktu posisi 0,12. Ya, keuntungan optimumnya pada titik 0,12 yaitu sebesar 240. Artinya produk X1 itu tidak diproduksi, produk X2 kita produksi sebanyak 12 unit ya. Demikian contoh dari permasalahan linear programming. Semoga bisa memberi kejelasan dalam permasalahan linear programming.